Hai sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di sini saya akan berbagi pengalaman kerja online dan menghasilkan dolar. Tentu di sini ada banyak banget opsi, tapi khusus di video ini saya akan membuat video dan sharing pengalaman cara menghasilkan uang secara online tanpa modal. Memang kalau tanpa modal itu kita ada kesulitan dalam membuat karyanya karena butuh cara manual. Nah, di sini tuh banyak banget opsi yang bisa kita kerjakan, bisa membuat sebuah desain, bisa membuat sebuah template web, bisa membuat sebuah font, bisa juga membuat grafis-grafis cetak gitu ya, kayak undangan dan lain sebagainya. Dan enaknya kerja online kayak gini itu nggak butuh ijazah teman-teman. Dan pengalaman bisa kita dapatkan seiring kita berkarya. Nah, di situ nanti pengalaman akan kita dapatkan secara tidak langsung ya. Jadi butuh proses memang. Yang jelas ini bisa dilihat, saya sudah menghasilkan cukup gede di sini. Secara saya tinggal di desa yang kebutuhan bulanannya nggak sebegitu besar seperti di kota. Jadi 2.748,80 US dollar ini itu di atas 40 juta. Tapi memang di sini kena pajak tax withheld ini ya. Jadi ini adalah pajaknya minus 90,96 US dollar dan biaya servis ini sebesar 1.000 dolar. Memang gede teman-teman biaya servisnya. Tapi kita masuk ke sini tuh tanpa modal. Jadi daftarnya gratis, kita masukin karya itu juga gratis. Memang akan direview oleh pihak reviewer di Graphic River ini ya. Tapi tergantung kita masuknya di mana. Karena Graphic River ini salah satu cabang dari Envato, dan Envato itu tidak cuma Graphic River, ada banyak banget cabangnya. Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan menekan subscribe dan like di setiap video yang saya buat. Sehingga saya lebih semangat lagi untuk berbagi video seperti ini. Dan mungkin saya akan membuat video antara 3 hari sekali atau seminggu sekali. Setidaknya saya ingin membuat video yang bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sharing di video yang saya buat. Dan untuk Graphic River ini saya anggap benar-benar potensial banget ya teman-teman. Memang ada beberapa bagian yang mungkin kita butuh untuk kerja ekstra. Akan tetapi kita cuek aja masalah itu. Yang jelas kita harus berkarya dan mengutamakan kualitas serta fresh item ya untuk di Graphic River ini. Nah, ini untuk kategorinya bisa dilihat teman-teman. Ada grafis, ada print, ada web element, ada add-on, kemudian vektor, ada presentasi, ini template ya. Kemudian icon, font, logo, design maker, ini macam-macam. Untuk kategorinya bisa dilihat sendiri. Dan apabila teman-teman suka nulis, ya kita bisa nulis masuk kategori di fonts di bagian sini. Nanti tampilannya kayak gini teman-teman bisa dilihat. Kita ambil contoh satu ya, misalnya yang ini, yang connect. Kemudian ini bisa dilihat untuk harganya sendiri 17 US dollar. Yang dimaksud kualitas di sini dan fresh itu desainnya beda ya, beda sama yang lain itu cukup jauh gitu. Meskipun serupa ya setidaknya 75% sampai 80% bedanya. Ya mungkin cuma 15% atau 20% itu mirip nggak apa-apa. Ada kemiripan gitulah maksud saya. Tapi harus dari karya kita sendiri yang kita buat apa namanya memiliki perbedaan tersebut ya. Maksudnya base objeknya yang kita buat itu dari karya kita sendiri. Nah, misalnya ini untuk font connect ini harganya itu kan 17, lakunya 258 sales. Nah, di sini dari segi kualitas ini bagus banget. Dari garisnya itu benar-benar tertata rapi dan kerningnya jarak-jaraknya ini juga bagus banget. Kalau kita bikin kayak script atau model lain itu beda lagi. Kalau script intinya menyambung dan garisnya itu halus gitu ya. Saya akan liatin karya saya. Nah, bisa dilihat sambungan di sini. Padahal ini sebenarnya nggak sambungan satu-satu. Nah, bisa kan? Waktu kita sambung itu benar-benar harus kelihatan halus kayak gini teman-teman. Antara H sama E juga harus halus kayak gini. Nah, waktu sudah jadi untuk base objeknya, ini kan pisah-pisah ya. Kemudian kita masukin ke sini. Sebentar, saya akan gedein. Nah, ke sini. Jadi kita masukin karakternya itu full A sampai Z, kemudian simbol-simbolnya juga. Kemudian kita tata, misal jaraknya nih. Sebentar di sini saya hapus aja buat contoh ya. Kosong misalnya AA atau sebentar. Apa ya? Gini aja lah. Tapi ini kalau saya besarin nanti saya itu lagi apa namanya? Merubah kerning-kerning lagi. Ini sudah tertata teman-teman. Dan udah banyak sih kerning yang saya buat di sini tuh lebih dari 1.000.
Sebentar, saya akan cari TH aja. Oh ya, sebentar. Saya akan masuk ke smart aja, events. Kemudian ke bagian kerning sini. Tunggu sebentar, agak lemot ya. Nah, di bagian sini misalnya saya ketik, sebentar, agak lemot, TH. Sebentar, lemot. Aduh, kok kebalik ya, HT. Sebenarnya TH. Sebentar. Nah, sudah, saya spasi aja. Nah, bisa dilihat antara T garis sama H ini kelihatan bagus. Dan untuk ngatur jaraknya di bagian sini, teman-teman, di bagian kerning ya. Atau juga bisa secara manual. Maksudnya apabila kita pengen menata rapi, kalau kita bikin serif gitu, kita tekan bagian sini. Kemudian ini bisa dilihat untuk jarak bagian kanan 20, bagian kiri 21. Nah, kita geser sama angka 1 ini, di sini 20, di sini 20. Ya, kalau nggak terlalu beda jauh nggak masalah. Akan tetapi kita cek dulu di bagian sini, teman-teman. Misalnya 0, 1, 2, 3. Nah, mana yang agak terlalu dekat itu kita jauhkan sedikit, yang terlalu jauh kita dekatkan sedikit. Intinya kayak gitu. Misalnya ini kita pengen nembusin ya, kita bikin sebuah font dalam bentuk script gitu, kan nyambung. Ini kita geser gini, set. Nah, di sini sebentar. Yang sini harusnya ngepres. Jadi yang karakter berikutnya itu ngepres, tapi di karakter sebelumnya itu agak nembus sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kayak nembus kayak gini, tapi ini kecil, teman-teman. Coba video ini diubah ke resolusi Full HD agar kelihatan jelas, karena biasanya Play secara default itu menyesuaikan dengan kecepatan internet masing-masing. Jadi kalau lemot biasanya kecepatannya akan diturunkan, entah jadi 4 4 HD biasa 720 atau lebih. Kalau kenceng biasanya sih Full HD ya, 1080p. Jadi kayak gini, yang jelas kita juga bisa atur lewat sini. Misalnya di sini kita hapus, kita masukkan value 20. Nah, akan bergeser ke kanan. Karena yang kita atur ini sebelah kanan, right di bagian kanan. Kalau bagian kiri left di bagian sini, teman-teman. Kalau ini lebarnya, jarak antara sini-sini. Kalau ini tadi 20. Nah, sekarang ada ya jaraknya, bisa dilihat di bagian sini. Jadi bikinnya itu kayak gitu, mudah banget. Kita tinggal bikin di iPad misalnya, kemudian kita ekspor ke sini. Kemudian ini kita pisahkan satu-satu. Misal kayak gini. Terus kita bikin garis di bagian dasarnya sini sebagai lantai aja ini. Bahasa saya sih lantai, yang jelas ini untuk base dudukan bawah gitu ya. Kemudian diseleksi semua atau satu-satu kayak gini. Aduh, maaf teman-teman, barusan laptop saya mati karena baterainya habis ya. Ini sudah saya cas. Oke, lanjut. Sebelum kita praktek singkat untuk penempatan karakter ini ke dalam sini, itu kita lihat dulu potensinya ya teman-teman. Nah, untuk harganya ini kan 17. Salesnya dari satu karya ini, connect font logo ini 258. Jadi ini dikali ini itu adalah pendapatan dari satu karya ini. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan harganya ini $17 ya. Kemudian dikalikan 258. Nah, ini dalam dolar. Kalau kita masukkan ke rupiah, kita tinggal masukin aja 4.386 ini ke sini. Untuk melihat rate, kita tinggal ketik aja USD IDR gini ya. Nanti kita masukkan ke kolom sini. Sebentar. Tadi 4.000 berapa tadi ya? Sebentar, saya cek dulu. 4386. 4386. Nah, sekitar 64 juta, teman-teman. 64 juta 123 123 ya, 64 juta 224.417,30 rupiah. Jadi gede ya untuk nominal dari satu karya aja. Ya wajar aja karena potensinya itu memang sangat bagus banget di sektor font ini. Oke, back ke sini. Nah,
Untuk memasukkan, ini buka dulu untuk apa namanya panelnya, panel FontMaker ini bisa dilihat. Kemudian di sini diedit dulu karena di dalam sini ada yang kembar. T-nya sama bentuknya. Jadi di sini saya ubah aja. Mungkin saya edit dikit. Saya potong segini aja. Kemudian saya potong pakai Pathfinder, kemudian unit. Nah, sudah terpotong ya. Jangan lupa garisnya ini itu kita seleksi bersamaan dengan karakter objeknya. Kemudian kita masuk ke font softmaker ini. Kemudian kita ketikkan di sini ada kolom ya, type any character di bagian sini. Itu T. Karena ini hurufnya T, jadi dimasukinnya T juga sesuai dengan karakter yang ingin diinput. Kemudian pilih create glyph di bagian sini. Dan tunggu sebentar. Nah, akan muncul window kayak gini. Kenapa muncul kayak gini? Karena di dalam sini sudah ada T. Karena ini ditambahkan ulang, jadi muncul window kayak gini. Kita dikasih pertanyaan gitu. Ini mau di-replace, yang lama itu dibuang, atau diganti yang baru, yang lama hilang ya, nanti maksudnya. Atau dijadikan alternate. Kalau alternate ini yang lama nggak hilang, tapi yang baru tetap masuk. Jadi nanti bisa kita blok, setelah itu akan muncul opsinya. Kita jadikan alternate dulu. Kemudian di sini kita pilih T. Nah, kita blok. Nah, di sini muncul T. Nah, kenapa kok gede ukurannya? Karena ukuran T ini tadi itu saya resize, saya perbesar. Jadi masuknya ke sini itu gede. Kalau kita pengen tertata rapi ukurannya, tingginya, kemudian lebarnya, kita harus atur terlebih dahulu teman-teman. Tapi di awal kalau kita pengen buat, di awal itu harus sudah diatur sih. Jadi besar kecilnya itu bisa kelihatan setara. Sehingga waktu jadi nanti kayak gini. Sebentar saya akan contohkan, ketik sekarang. Selesai. Nah, tertata rapi ya, jadi kayak gitu. Nyambung-nyambungnya pun rapi. Jadi itu diatur nanti keningnya. Mungkin di video ini saya jadikan motivasi dan sedikit ulasan untuk cara kerjanya kayak gini. Mungkin di video berikutnya itu saya akan ulas lebih agak dalam lagi ya. Sehingga saya harapkan teman-teman itu bisa punya kerjaan sendiri meskipun kerja di kantor atau di mana, setidaknya di rumah itu bisa ngerjain yang lain untuk pemasukan tambahan. Ya, meskipun mungkin kalau sudah berkembang besar, hasilnya akan jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang teman-teman dapatkan di kantor atau di pabrik atau di mana. Yang jelas ini kerjaannya itu enak banget, bisa dikerjain di rumah, nggak terikat waktu dan bebas ngerjainnya kapan aja. Apabila sudah berhasil, kita pun bebas liburan kapan aja, hari apa aja, karena nggak ada patokan kapan kita harus itu, harus ini, nggak ada apa ya, nggak ada aturan yang menentukan lah ibaratnya. Kalau kita pengen hasil banyak ya kita kerja keras di awal, kemudian apabila kita sudah dapat hasil yang cukup, ya kita anggap cukup besar lah. Nah, itu bisa aja sesekali kita liburan sama keluarga atau sama saudara atau sama temen atau ya gimana lah. Yang jelas tiap orang punya kebiasaan atau kesenangan yang mungkin beda-beda ya. Kalau saya sih kerjaan saya, hobi saya kayak gitu. Dan untuk opsi lain, apabila teman-teman kurang suka nulis, itu bisa ini ke bagian-bagian ini. Kalau teman-teman yang suka coding bisa ke code, kalau yang suka bikin-bikin video, footage, itu bisa ke video, atau yang gemar bikin-bikin soundtrack gitu ya, efek apa, gelas jatuh atau gimana, itu bisa ke audio atau foto atau 3D. Kalau 3D ini teman-teman harus punya software 3ds Max atau Maya atau Blender atau Cinema 4D dan sebagainya. Pokoknya banyak banget ini peluangnya. Nah, setiap apa kategori ini pun dipecah lagi menjadi sub kategori kayak gini yang banyak banget. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS, dan lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Hanako PS ini. Barangkali ada tutorial yang penting yang belum teman-teman tonton sehingga tidak ketinggalan dengan informasi atau sharing yang saya lakukan di dalam video tersebut. Dan jangan lupa ya dukung channel Hanako PS ini. Apabila teman-teman pengen mendapatkan video baru, cukup dengan menekan subscribe, dan jangan lupa like-nya pada video ini dan video saya yang lain apabila teman-teman suka dengan video saya. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.